Dalam sejarahnya, penghukuman atas kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi pasca Perang Dunia Kedua. Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo pada 1948 menjadi awal atas proses penghukuman bagi para pelaku gross violation of human rights. Selanjutnya, pada tahun 1993 digelar Pengadilan Pidana Internasional ad hoc untuk mengadili pelaku sebagai pelanggar serius terhadap hukum humaniter internasional di negara bekas Yugoslavia. Pada tahun 1994 juga dibentuk Pengadilan Pidana Internasional ad hoc untuk mengadili kejahatan genosida, pelanggaran Konvensi Jenewa, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Rwanda. Berdasarkan statut dalam dua pengadilan di atas, muncul juga perumusan dan pendefinisian tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada tahun 1998, dengan disahkannya dokumen dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court, yaitu Statuta Roma 1998, menandai adanya perumusan tentang definisi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Statuta Roma juga disebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida adalah kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Statuta Roma 1998 menempatkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida sebagai kejahatan dengan karakteristik khusus yang dalam hal-hal tertentu, prinsip-prinsip hukum pidana dan acara berbeda dengan kejahatan pidana biasa. Statuta ini juga dilengkapi dengan perumusan tentang unsur-unsur kejahatan dan prosedur beracara dan pembuktian tersendiri. Statuta Roma juga menegaskan bahwa perintah alasan atas adanya perintah atasan atau komandan tidak dibebaskan tanggung jawab pidananya karena ketidaktahuan bahwa perintah tersebut melanggar hukum dan tidak nyata-nyata melanggar hukum. Perintah untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan jelas-jelas melanggar hukum, sehingga dalil bahwa perbuatan ini dilakukan karena perintah jabatan atau ketidaktahuan tidak melepas tanggung jawab pidana pelakunya. Namun, pada penjelasan perkaranya, Statuta Roma melakukan International Criminal Court atau ICC hanya bisa diberlakukan ketika suatu negara tidak ingin atau unwilling dan tidak mampu atau unable dalam menangani kejahatan-kejahatan tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan penal, dan yang kedua pendekatan non-penal. Kedua pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis dan saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana atau penal policy. Kebijakan hukum pidana melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif.
Yang dimaksud dengan upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Termasuk upaya represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dilakukannya pidana. Dalam hal ini, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Nah, sedangkan untuk non-penal dilakukan dengan diversi ataupun mediasi. Kebijakan hukum pidana melalui jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan atau penangkalan atau pengendalian yang dilakukan sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sarana non-penal biasa disebut dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Sarana non-penal merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Untuk memaksimalkan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, maka ada beberapa tahapan dalam menetapkan hukum pidana itu sebagai poros penegak hukum, yaitu yang pertama, tahap formulasi, di mana tahap penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh badan pembuat undang-undang. Yang kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana atau disebut tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan atau menjalankan peraturan undang-undang yang telah dibuat oleh pembuat perundang-undangan. Yang ketiga, tahap eksekusi. Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan atau pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam hal ini, aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui implementasi peraturan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.